Stop. Jangan ngonten dulu sebelum kamu memahami 5 hal yang akan saya uraikan ini. Karena kalau kamu terus ngonten, itu jadi percuma. Video kamu jadi sepi, bahkan sepi dan sepi tidak ada yang nonton. Jadinya percuma kan, kamu seperti buang-buang waktu begitu saja. Mau tahu kenapa banyak kreator pemula itu gagal total? Karena dia melakukan satu kesalahan besar. Kamu mau seperti itu terus? Nggak mau dong. Bisa jadi ketika nonton video ini, itu menjadi awal kamu sukses. Hai halo, Assalamualaikum, selamat datang di A-Vlog, audio visual vlog. Vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Kamu mungkin juga sudah banyak bikin video, tetapi kenapa viewersnya selalu sedikit? Dan gak naik-naik, ini kenapa? Ada apa? Faktornya apa? Sementara ada orang yang baru mulai, dia langsung top, langsung viral. Terus kenapa bisa gitu? Karena ada 5 hal penting yang harus kamu pahami sebelum kamu mulai ngonten. Kalau kamu memang benar-benar serius mau jadi konten kreator, jangan skip video ini. Tonton video ini sampai habis. Siap? Let's go! Kan kamu biasanya sudah nonton nih beberapa kanal-kanal tentang bagaimana cara nge-YouTube, bagaimana cara menjadi seorang konten kreator gitu kan. Ada yang menyarankan di sana misalnya upload setiap hari, kemudian menggunakan hashtag yang sedang trending, kemudian bikin jadwal upload yang rutin, kontennya rutin, terus kamu di sana selalu beracuan dengan algoritma. Ternyata itu juga tidak menjadi jaminan bahwa konten yang kamu buat itu bisa langsung viral atau langsung ngetop atau langsung naik. Ini kenapa? Makanya saya bilang, problem utamanya itu bukan masalah di algoritma itu, tetapi problemnya adalah ini cara bikin kontennya yang keliru. Kamu mungkin udah upload video banyak, tapi ternyata video kamu nggak ada yang nonton. Video kamu bahkan nggak ada yang komen. Video kamu bahkan nggak ada yang subscribe. Kanal kamu nggak ada yang subscribe. Terus kan kamu jadi mikir, jangan-jangan gue nggak bakat nih jadi seorang konten kreator. Proses seperti itu juga dialami oleh para konten kreator yang hari ini sukses. Jadi tidak bisa yang namanya ujuk-ujuk tiba-tiba teman-teman itu ketika bikin video, lalu kemudian langsung sukses, langsung ada yang nonton. Enggak juga. Itu kenapa mereka bisa sukses? Tentu karena dia juga mempelajari. Nah, makanya saya akan bagi 5 hal penting, 5 hal pokok yang wajib kamu pahami sebagai seorang konten kreator pemula. 1. Ketika kamu akan bikin video, kamu harus tahu siapa penonton videomu. Ini sebut dengan target penonton. Biasanya gini sih, ini mirip dengan seperti ketika misalnya teman-teman belajar atau pernah terjun di dunia pertelevisian dan dunia perfilman. Ini hampir mirip. Ketika teman-teman mau bikin namanya program televisi atau film, itu ada yang disebut dengan target penonton. Target penonton ini penting, karena itu mempengaruhi gaya bahasa, diksi, kemudian cara penyampaian, kira-kira seperti itu. Nanti kalau sudah tahu target penontonnya siapa, itu akan bisa menaikkan konten yang kamu buat. Nah, sebelum kamu tahu target penonton itu, kamu juga wajib tahu bahwa konten yang kamu buat itu formatnya apa, stylenya apa. Kan di video sebelumnya juga saya pernah bahas bahwa style video atau format konten itu sebenarnya cuma dibagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan format edukatif, ada yang disebut dengan format informatif, informasi, kemudian ada format style, entertain atau hiburan. Ketiga ini teman-teman nanti bisa menjadi sebuah acuan. Kalau misalnya teman-teman mau bikin konten tentang edukasi, berarti kontennya itu jangan bertele-tele. Konten-konten edukasi itu kadang-kadang dia sifatnya pendek dan to the point. Berbeda halnya misalnya teman-teman bikin konten yang sifatnya hiburan. Itu lebih mengutamakan storytelling dan engaging tadi, atau engagement tadi. Kalau misalnya teman-teman bikin konten yang sifatnya vlog informatif tadi, itu lebih mengutamakan tentang hook-nya tadi, hook-nya dikuatin. Lalu yang kedua, bikin hook yang kuat dalam 3 detik pertama.
Nah, ini kalau disandingkan dengan pengetahuan ilmu program televisi atau produksi program televisi itu ada yang disebut dengan 3 golden second, 3 detik waktu emas. Nah, di YouTube itu sama, harus menerapkan namanya 3 detik waktu emas atau yang sering disebut dengan hook. Hook itu adalah fungsinya untuk mengunci. Dalam 3 detik, penonton itu langsung terikat, dan dia nggak pindah kanal. Itu penting banget. Kalau itu nggak dilakukan, biasanya orang akan lari, alah kontennya nggak menarik. Ada beberapa contoh-contoh misalnya penggunaan hook. Diupayakan teman-teman bikin hook yang kuat. Nah, misalnya gini, biasanya kan ada kalau di video tuh gini, di openingnya, hari ini kita akan membahas cara bikin video viral. Itu adalah hook yang biasa. Tapi kalau pakai hook yang lebih kuat, itu contohnya adalah pengen viral. Coba trik ini deh. Tapi hati-hati, ada efek sampingnya loh. Nah, itu namanya hook. Jadi orang bikin emosi. Lalu, secara teknis itu hook dibagi 3. Secara teknis ya, ini sebetulnya banyak banget. Cuma yang saya ketahui setelah saya melakukan sebuah penelitian atau riset kecil tadi, itu hook sebetulnya cuma dibagi 3. Yang pertama ada namanya hook provokatif. Hook provokatif itu biasanya diawali dengan kata-kata seperti ini. Pernah nggak sih kamu ngalamin? Pernah nggak sih kamu melakukan? Pernah nggak sih kayak gitu? Biasanya itu diawali dengan kata-kata seperti itu. Lalu ada hook yang jenisnya adalah menimbulkan rasa penasaran, curiosity. Biasanya gini, ada satu trik rahasia yang bisa bikin konten kamu itu viral, tapi nggak banyak orang tahu loh. Nah, itu kayak gitu. Jadi, dibikin gap curiosity, orang tuh jadi penasaran. Nah, itu namanya jenis hook yang bikin orang penasaran. Lalu yang ketiga, jenis hook itu ada yang disebut dengan kejutan visual atau kejutan efek suara. Kalau di televisi sering disebut dengan namanya gimmick. Supaya apa sih gimmick ini? Gimmick itu supaya mengikat penonton. Nah, bisa jadi konten yang saya buat ini terus terang saya masih biasa ya. Saya belum pakai gimmick-gimmick aneh lah. Ada di beberapa konten yang sebelumnya itu saya menggunakan gimmick. Tujuan utama nge-YouTube itu adalah cari cuan. Boleh nggak kalau nge-YouTube itu supaya terkenal? Boleh nggak kalau nge-YouTube tujuannya adalah berbagi? Boleh nggak kalau nge-YouTube itu tujuannya iseng? Tapi ternyata memang, ya itu tadi saya bilang, relevansinya kadang tidak memenuhi ekspektasi yang saya inginkan. Tapi jenis 3 hook ini sebetulnya sangat membantu konten teman-teman untuk bisa naik. Lalu yang ketiga, kamu itu jangan pernah ngonten tanpa value dan emosi. Kenapa sih? Iya, jadi gini, value itu paling tidak membuat penonton itu merasa bahwa ada hal yang didapatkan. Itu namanya value. Misalnya, konten yang kamu buat itu membuat orang merasa belajar. Itu berarti dia ada kemanfaatan secara edukasi. Lalu ada jenis konten yang membuat orang di sana bisa terhibur. Lalu di sana ada konten yang jenis misalnya menjadi orang terinspirasi. Nah, itu namanya value, ada nilai di situ. Nah, kalau emosi gimana? Kalau emosi itu biasanya lebih kecenderungannya adalah lebih ke psikologi, lebih ke kejiwaan. Misalnya bikin orang tertawa, bikin orang kaget, bikin orang marah, bikin orang kesel, bikin orang emosional. Nah, itu disebut dengan sisi emosi. Kalau dalam ilmu jurnalistik, itu sering disebut dengan human interest. Jadi konten-konten yang kamu buat mengandung 2 unsur ini, yaitu mengandung unsur emosi dan value, itu bisa dimungkinkan konten itu bisa naik, bisa ngetop. Lalu yang keempat, gunakan storytelling supaya mencapai engaging atau engagement tadi. Bahkan di video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan tentang storytelling. Storytelling itu bahasa singkatnya itu ya dongeng. Saya lebih senang menyebutkan storytelling itu dongeng, walaupun dalam istilah-istilah lain itu storytelling ya bercerita gitu. Storytelling ini biasanya lebih mengutamakan, kalau saya bilang tuh bumbu emosi, bumbu-bumbu kejiwaan, bumbu-bumbu psikologi lah, daripada fakta. Makanya biasanya teman-teman bisa lihat di beberapa konten-konten yang sifatnya jurnalistik, kadang-kadang itu justru malah dibumbui dengan yang sifatnya lebih kepada ya bumbu-bumbu emosi aja.
Storytelling itu sebetulnya bicara yang sudah dibumbui, cerita yang sudah dibumbui. Misalnya gini, saya kasih contoh, kan kalau kita nih kadang-kadang punya keponakan atau punya anak lah ya. Kalau anak kecil itu, kalau dia bercerita tentang sebuah kejadian, misalnya dia ngeliat temennya tertabrak sepeda motor, terus lapor ke ibunya atau ke bapaknya, aku tadi ngeliat Dani ketabrak. Dia cuma gitu doang. Kalau misalnya yang laporan anak dewasa yang umurnya mungkin sudah SMP atau sudah SMA, itu sudah ada cerita bumbu-bumbu yang lain. Nah, itu namanya storytelling. Jelas ya, jadi udah orang lihat ketabrakan aja tuh langsung diceritain macam-macam. Nah, itu dua versi yang berbeda. Ada beberapa contoh format storytelling yang menurut saya menarik, bisa memikat para penonton konten yang kamu buat. Yang pertama adalah mulai dengan konflik atau persoalan. Misalnya gini, ada kalimatnya kayak gini kurang lebih. Dulu aku pernah ngalamin seperti yang teman-teman alami. Dulu aku punya pengalaman yang kurang lebih seperti itu, namanya storytelling. Jadi menceritakan. Meskipun itu udah fakta, tapi di sana ada bumbu-bumbu cerita. Storytelling yang menarik itu, yang berikutnya adalah bagikan pengalaman atau solusi. Misalnya gini, gue coba cara ini ternyata berhasil loh. Gue coba cara ini ternyata berhasil loh. Ini biasanya dipakai untuk teknik-teknik marketing, teknik-teknik penjualan, teknik-teknik ngejual. Misalnya, gue habis pakai skincare ini berhasil loh, gitu. Storytelling yang menarik berikutnya adalah ajak penonton untuk engage. Contohnya seperti ini. Kamu pernah ngalamin hal yang sama seperti aku. Nah, itu juga jadi engage, ada kedekatan ya. Nah, itu namanya jenis-jenis storytelling yang kurang lebih 3 hal ini bisa membantu teman-teman untuk bisa bikin storytelling dengan baik. Mungkin di video berikutnya storytelling ini akan saya bahas secara khusus juga karena menarik, banyak yang bertanya, banyak yang seperti apa. Lalu yang kelima, kamu wajib konsisten tanpa ekspektasi. Itu paling penting sih. Keberhasilan seseorang itu diukur bukan pada keberuntungan tadi, tidak, tetapi pada kekonsistenan tadi, keistiqomahan tadi. Ketika kamu ngonten itu, sebaiknya kamu utamakan konsistensi aja dulu. Jangan kamu berharap ekspektasi lebih. Nah, saya pernah bilang di beberapa konten yang sebelumnya, bahwa kalau misalnya kamu ngonten aja. Yang penting standar-standar tadi, ilmu-ilmu tadi, atau pengetahuan-pengetahuan yang saya bagi tadi, kamu aplikasikan, kamu terapkan. Nah, yang paling terakhir ini tadi saya bilang konsisten, tapi jangan berekspektasi. Caranya bagaimana biar bisa konsisten ya? Yang pertama adalah kamu bikin target yang realistis. Misalnya kamu meyakinkan diri, kayaknya gue bisa cuma upload video tuh seminggu 3 kali. Nah, itu namanya kamu nih realistis, tidak mengada-ada. Kemampuanmu cuma dalam seminggu 3 kali untuk bikin video dan nguploadnya. Atau misalnya kamu kemampuanmu cuma seminggu sekali, itu namanya realistis. Yang penting konsisten tadi. Yang berikutnya adalah gunakan format video yang kalau bisa syutingnya gayanya sama. Kalau bisa. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ya nggak apa-apa. Tapi ada ciri khas tersendiri yang kamu miliki. Lalu, kalau sudah bikin video itu ya jangan cuma berhenti di 10 video, 50 video, terus aja. Karena sebetulnya di dunia konten kreator ini yang dinilai adalah konsistensinya tadi, bukan ekspektasinya. Kalau kamu berekspektasi, nanti kamu bisa gagal. Karena biasanya ekspektasi dengan kenyataan itu tidak sesuai. Makanya paling pokok adalah tadi, konsisten aja dulu. Saran saya, sebelum kamu mulai ngonten, kamu wajib tahu 5 hal ini yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah target audiens. Yang kedua, kuasai hook, bikin hook yang memikat. Yang ketiga, pastikan konten yang kamu buat itu punya value dan emosi. Kemudian, pastikan ketika kamu bikin konten itu gunakan storytelling yang benar. Yang kelima, kamu wajib konsisten tanpa berekspektasi. Sekarang coba kamu pikirin, kamu sudah melakukan 5 hal ini belum? Kalau belum, action dari sekarang, lakukan dari sekarang, supaya video yang kamu buat bisa langsung viral, langsung ngetop, langsung naik. Kira-kira seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman. Kalau misalnya ada
pertanyaan-pertanyaan, kamu bisa isi kolom komentar di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, kamu bisa like, share, dan kalau nggak mau ketinggalan informasi dan motivasi yang saya berikan, kamu jangan lupa subscribe. Terima kasih semuanya. Salam A Vlog.